Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2007. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Diri dengan benar, maka Anda mungkin akan hidup. Lalu, tunggu apa lagi? Mengapa Anda tidak menghabisi Kaisar Api Hitam sekarang? Mendengar itu, semua orang nampak masih ragu-ragu mendengarnya. Perkataan Kaisar Shi Huang akan tetapi pada saat mereka semua ragu. Pada saat ini, serangan Kaisar Wu Yue telah tiba di depan Qin Chen dan yang lainnya. Kaisar Wu Yue yang menjulang tinggi, serangannya langsung jatuh dengan tekanan yang sangat kuat. Melihat pemandangan ini, mata Kaisar Shi Huang pun langsung menyusut. Sudah berakhir, kata Kaisar Shi Huang. Dirinya sangat terkejut karena menurutnya dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Kaisar Wu Yue? Karena tidak peduli betapa hebatnya Qin Chen dan yang lainnya, mereka tetap baru saja menerobos ranah Kaisar Agung dan tidak mungkin mereka dapat menahan serangan dari Kaisar Wu Yue. Selama Qin Chen dan yang lainnya meninggoy, maka tim yang sebelumnya membantu akan menjadi seperti sampah. Apakah hanya seperti ini saja? Ketika Kaisar Shi Huang dan yang lainnya terkejut pada saat ini, Qin Chen tersenyum melihat Kaisar Wu Yue serangannya yang akan jatuh. Apakah itu serangan dari Kaisar Agung Dunia Bawah 5 Gunung Suci? Kebetulan aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat 4 Kaisar Agung yang legendaris itu. Dengan raungan yang panjang, Qin Chen akhirnya bergerak. Hingga saat ini dia belum pernah benar-benar berintegrasi dengan 4 Kaisar Agung. Dia sebelumnya telah berperang melawan orang-orang yang sangat berkuasa di tingkat 4 Kaisar Agung, yang mana itu adalah orang-orang kuat yang telah mencapai puncak Kaisar Agung menengah. Meskipun Qin Chen telah mampu melawan Kaisar Agung puncak jangka menengah dan bahkan Qin Chen mampu menggunakan berbagai cara untuk menekan mereka. Namun menghadapi orang-orang kuat seperti 4 Kaisar Agung, Qin Chen masih merasa itu masih sedikit mengagumkan. Itu merupakan eksistensi yang telah berdiri di dunia bawah selama ratusan juta tahun dan telah mencapai puncak. Akan tetapi sangat konyol jika dia bisa dikalahkan hanya dengan cara tertentu. Namun sekarang setelah menerobos ke ranah Kaisar Agung, Qin Chen akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk bisa melawan 4 Kaisar Agung. Bunuh! Ledakan pedang Excalibur muncul di tangan Qin Chen dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dan saat berikutnya sosok Qin Chen tiba-tiba muncul di bawah Kaisar Wu Yue. Dia seperti aliran cahaya dan dia melayangkan tebasan dengan pedangnya ke arah Kaisar Wu Yue. Ledakan! Raungan yang memekakan telinga bergema di seluruh dunia, membawa niat membunuh yang besar dan menyapu ke langit seperti gelombang yang bergulung. Itu bertabrakan dengan Kaisar Wu Yue. Niat membunuh yang tak berujung terus bertabrakan dengan Kaisar Wu Yue. Bersama-sama mereka benar-benar dapat menahan serangan itu. Kaisar Wu Yue sendiri nampak terus menahan serangannya. Apa anak ini benar-benar mampu bertahan dari serangan Kaisar Wu Yue? Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan di depan mereka semua, orang pun yang hadir menjadi tercengang. Apa? Ekspresi Kaisar Wu Yue sendiri tiba-tiba berubah. Aura pembunuh yang meletus dari pedang Excalibur Qin Chen sebelumnya sangatlah menakutkan. Bahkan di bawah tekanannya tidak banyak penindasan. Apakah ini serangan dari 4 Kaisar Agung itu? Kata Qin Chen dia menyeringai. Itu tidak lebih dari ini. Tekanan yang menyapu dari 5 gunung suci seperti bintang yang terus-menerus menghantamnya, membuat tubuh Qin Chen menjadi kaku terus-menerus gemetar. Akan tetapi dibandingkan dengan serangan Kaisar Mingjang sebelumnya, Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci ini masih tertinggal jauh dan tidak dapat membuat tubuh daunnya runtuh sedikit pun. Sombong, kata Kaisar Wu Yue. Dia sangat marah di dalam hatinya dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kata-kata Qin Chen membuatnya merasa sangat malu. Matanya menjadi dingin dan dia berkata dengan suara yang dingin. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan mengabulkannya. Buka langit, kata Kaisar Wu Yue. Dia meraung. Dia tidak lagi menunggu Qin Chen berbicara. Seketika puncak gunung yang menghancurkan
muncul hanya dalam satu tarikan napas. Puncak gunung Wuyue Mingdi berubah menjadi langit hitam dan Qinchen sepenuhnya terselubung di dalamnya. Ledakan. Puncak gunung hitam yang tak berujung itu seperti gunung yang sangat menakutkan yang lahir di saat dunia bawah diciptakan. Itu bergegas keluar dari kehampaan yang luas dan ingin menghancurkan segala sesuatu di bawahnya. Aura menakutkan yang cukup untuk menghancurkan 9 langit dan 10 bumi muncul. Secara langsung tubuh Qinchen terguncang. Namun sebelum puncak 5 gunung suci itu jatuh, Qinchen merasakan kekuatan menakutkan yang tak tertahankan keluar. Dan dia merasa seluruh tubuhnya menjadi tumpul, ditekan oleh aturan. Qinchen menjadi terkejut pemahamannya tentang aturan. Dia sangat percaya bahwa meskipun dia hanya seorang kaisar agung tahap awal, namun dirinya tidak akan pernah lebih buruk daripada kaisar agung puncak manapun. Bagaimanapun dia telah mengontrol perpaduan 3000 jalan di laut kosmik dan 3000 jalan di laut dunia bawah. Saat tubuhnya terasa stagnan itu, Qinchen segera tahu bahwa dia ditekan oleh aturan dan hukum milik Kaisar Wuyue. Dia pun langsung terkejut secara diam-diam. Ya, 4 Kaisar Agung. Memang ini adalah 4 Kaisar Agung. Ketika dia bertarung melawan Kaisar Agung puncak tahap menengah seperti Kaisar Naga Penjara sebelumnya, bahkan jika dia sendiri tidak berada di ranah Kaisar Agung, Qinchen tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh aturan. Akan tetapi sekarang dia telah menembus ranah Kaisar Agung dan dia menerobos dengan yin dan yang dari 3000 jalan. Dia telah ditekan oleh jalan biasa dari Kaisar Wuyue 5 gunung suci. Ini jelas merupakan kesenjangan dalam kultivasi. Akan tetapi menjadi jelas ketika seseorang mencapai ranah Kaisar Agung. Salah, bukan hanya karena kultivasi. Qinchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya ke puncak gunung. Alasan mengapa Kaisar Wuyue mampu menekannya dengan aturan itu seharusnya karena harta karun gunung tersebut. Ini adalah harta karun Kaisar Wuyue yang terkenal itu, yaitu dengan terbentuk ketika dunia bawah diciptakan. Saat ini dalam sekejap puncak gunung yang tak berujung itu telah menyelimuti kepala Qinchen. Qinchen pun menus dingin, momentumnya melonjak dan jalan yang tak berujung dari 3000 aturan juga meledak. Pada saat yang sama, meskipun tingkat kultivasinya tidak sebaik Kaisar Wuyue, namun jika Kaisar Wuyue ingin menekan Qinchen dengan kekuatan aturan, maka dia terlalu meremehkan. 3000 jalan Qinchen berisi niat membunuh yang tak ada habisnya yang terbentang dalam sekejap. Niat membunuh yang mengerikan muncul dan dia melepaskan diri dari belenggu lawan dalam sekejap. Pada saat yang sama, pedang Excalibur miliknya juga telah menebas dewa kecil. Dengan teriakan marah, Qinchen tiba-tiba naik ke langit. Kali ini dia secara langsung membangkitkan roh senjata pedang Excalibur dan mengaktifkan istana tak berujung pada pedang Excalibur. Dibandingkan dengan kompetisi harta karun Qinchen, kapan Qinchen pernah takut pada orang lain? Dan boom! Dalam sekejap pedang Excalibur benar-benar bertabrakan dengan bayangan puncak gunung hitam yang tak berujung tersebut. Seketika terdengar suara ledakan yang sangat keras. Yang ledakan itu mengejutkan seluruh kehampaan dan gelombang kejut yang mengerikan yang dibentuk oleh raungan yang menusuk langsung memenuhi seluruh tempat tersebut. Tempat itu pun seketika mendidih. Puncak gunung hitam dan energi pedang Excalibur saling bertabrakan satu sama lain, dan itu terus-menerus berdampak pada sekitarnya. Puncak gunung Wuyue Mingdi berdiri dengan tegak di langit dan bumi. Dia tidak dipotong apalagi dikalahkan. Sebaliknya Qinchen lah yang terlihat pedang Excalibur-nya. Niat membunuhnya meluap, menunjukkan bahwa dia agak tidak mampu melawan. Namun wajah Kaisar Wuyue berubah drastis karena ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang Kaisar Agung yang baru saja menerobos, akan tetapi tidak tertindas oleh jalan biasa dan penindasannya dipatahkan dengan satu pedang. Meskipun bayangan puncak gunungnya dibentuk oleh puncak gunung hitam 5 gunung suci miliknya, namun itu tidak dapat dikalahkan oleh Qinchen. Akan tetapi puncak gunungnya saat ini samar-samar benar-benar berbeda. Sekarang baru saja bayangan gunungnya berada di bawah kendali jalan aturan. Selama Qinchen tidak bisa melepaskan diri dari penindasan aturannya, maka dia dapat dengan mudah menghancurkan Qinchen sampai mati.
Tapi sekarang jalannya telah dilanggar oleh Qinchen. Bayangan gunungnya hanya menjadi bentuk tanpa kekuatan nyata dan tidak ada ancaman sama sekali bagi Qinchen. Dan yang paling mengejutkan Kaisar Wu Yue adalah niat membunuh yang mengerikan yang muncul dari pedang Excalibur Qinchen. Itu benar-benar membuatnya merasa seperti sedang dikunci oleh jeratan yang tak terhitung jumlahnya dengan ujungnya yang sangat tajam di sekujur tubuhnya. "Harta karun macam apa ini?" kata Kaisar Wu Yue. Dia merasa ngeri dan menatap pedang Excalibur di tangan Qinchen. Niat membunuhnya seperti tertahan. Tidak jauh dari sana, Kaisar Mingjang juga akhirnya tertarik dengan pedang Excalibur yang ada di tangan Qinchen. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Mungkinkah ini adalah pedang pembunuh terbalik dari saat itu, yang merupakan pedang di tangan Kaisar Dewa Nisa waktu itu? Tidak, ini mustahil. Dia tahu pedang ini bahkan mampu melukai Dewa Hades saat itu. Bagaimana mungkin Dewa Nisa bisa memberikan pedangnya itu kepada Qinchen? Tidak. Kaisar Mingjang tiba-tiba berkata dengan terkejut, tidak hanya pedang Excalibur. Akan tetapi Kaisar Dewa Nisa bahkan menyerahkan adiknya kepada Qinchen. Tampaknya tidak ada keributan waktu itu ketika dia menyerahkan senjatanya kepada Qinchen. Apakah pedang pembunuh Excalibur milik Kaisar Dewa Nisa ini diserahkan kepada orang lain begitu saja? Apa itu adalah senjata milik seorang ahli Kaisar Dewa? Pada saat ini tidak jauh dari sana orang lain pun langsung berubah warna. Senjata Kaisar Dewa, bukankah ini adalah senjata dewa legendaris? Kaisar Wu Yue juga menatap Qinchen dengan mata yang berapi-api. Pantas saja dia dapat memblokir serangan Kaisar Agung puncak tahap akhirnya. Ternyata itu adalah senjata ilahi tingkat dewa di tangannya. Sebenarnya itu adalah senjata ajaib. Ketika kata-katanya jatuh, Kaisar Wu Yue tidak berhenti sama sekali. Setelah menengus dingin, seketika puncak 5 gunung suci di atas kepalanya muncul lagi. Namun kali ini bukan lagi puncak hitam yang membentang 5 gunung suci dan puncak gelap. Pada saat ini, itu benar-benar berubah menjadi meteorit padat di seluruh langit. Meteorit ini membawa kekuatan untuk memecahkan kehampaan, menutupi seluruh area sekitar dalam jarak puluhan ribu kaki. Ini sungguh menakjubkan. Saat mengorbankan puncak 5 gunung suci, sebuah batu besar dunia bawah muncul lagi di tangan Kaisar Wu Yue, dan dia segera menghancurkannya ke arah Qinchen. Dan ledakan, sepotong batu dunia bawah ini memblokir kekosongan dan meledak ke arah Qinchen. Dari sudut lain, ternyata itu adalah harta karun lainnya. Tidak peduli seberapa kuat Qinchen, dia hanya memiliki satu senjata saja. Namun mereka tidak percaya bahwa Qinchen masih memiliki ruang untuk bisa melawan di bawah serangan 2 harta karun besar milik Kaisar Wu Yue. Harta karun lainnya, kata Qinchen. Dia tiba-tiba tersenyum ketika melihat Kaisar Wu Yue melepaskan sepotong harta karun batu dunia bawah. Yang paling tidak ditakuti oleh Qinchen adalah bersaing untuk mendapatkan harta karun. Istana 10 kesengsaraan. Boom! Laut mati bangkit hampir pada saat meteorit di langit hendak menutupi Qinchen. Tiba-tiba, Istana 10 kesengsaraan Qinchen telah dikeluarkan dan pada saat yang sama, sungai laut mati yang luas melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh dunia. Melihat Qinchen mengeluarkan sebuah istana dan juga sungai hitam untuk memblokir serangannya, Kaisar Wu Yue tiba-tiba menunjukkan cibiran. Tidak peduli siapa itu, tidak mungkin untuk bisa melawan formasi pembunuh gunungnya. Dengan cara ini, jika formasi pembunuh gunungnya dapat diblokir dengan mudah, maka dia, Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci, tidak akan pernah menjadi salah satu dari 4 Kaisar Agung yang begitu kuat pada tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia bawah, segera setelah laut mati yang luas bersentuhan dengan formasi pembunuh gunung meteoritnya, meteorit ini sepertinya telah menabrak lautan luas yang menggulung gelombang besar. Pada saat yang sama, batu hitam itu juga berinteraksi dengan istana 10 kesengsaraan Qinchen, dan itu langsung bertabrakan dengan keras, dan raungan keras langsung bergema di seluruh dunia. Seketika wajah Kaisar Wu Yue pun berubah sedikit. Kamu ini benar-benar mengeluarkan seluruh laut mati. Ketika Qinchen menggunakan laut mati sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa yang diaktifkan Qinchen adalah air laut mati.
Akan tetapi sekarang dalam persepsinya di bawah ini yang dikeluarkan King-Chen itu bukanlah air laut mati sama sekali, melainkan seperti laut mati yang utuh. Boom, boom. Meteorit gelapnya jatuh satu demi satu, itu nampak terus-menerus menghantam laut mati yang ditampilkan oleh King-Chen. Dan tiba-tiba itu menggulung gelombang besar. Pada saat yang sama, meteorit yang menakutkan ini terus bergerak di istana ke-10 kesengsaraan King-Chen.